Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, hari ini kita berjumpa lagi. Pada pembahasan hari ini, Ibu akan sedikit membahas tentang beberapa rumus-rumus dari dinamika kependudukan atau dari kependudukan. Nah, ada beberapa rumus yang harus kalian ketahui dalam perhitungan tentang kependudukan. Yang pertama harus kalian ketahui adalah rumus dari angka kelahiran kasar atau biasa disebut CBR. Nah, dari angka kelahiran kasar itu rumusnya adalah B dibagi P dikali 1000, di mana B itu adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun, sedangkan P sama dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, 1000 itu konstansa. Nah, ini contohnya. Nah, di sini berdasarkan data demografi di Kabupaten X pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 150.000 jiwa. Nah, jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten X pada tahun tersebut sebesar 300 kelahiran. Nah, berapakah angka kelahiran kasar di Kabupaten X? Nah, berarti yang ditanya CBR, ya tinggal dibagi saja. Jadi 300 dibagi 150.000 dikali 1000. Nah, sama dengan 300 dibagi 150.000 adalah 0,002 dikali 1000, berarti sama dengan 2. Selanjutnya ada angka kelahiran umum. Pada kelahiran bayi hidup dalam 1 tahun per 1000 wanita usia produktif di mana 15-49 tahun dalam periode waktu tertentu. Nah, rumusnya itu ada J. Nah, rumusnya adalah GFR sama dengan B per penduduk usia 15 F-nya itu dari penduduk usia 15 sampai 49 dikali konstanta. Nah, contoh soal, berdasarkan data demografi di Kabupaten A pada tahun 2017 memiliki jumlah wanita produktif sebesar 7.700. Contoh soal, berdasarkan data demografi di Kabupaten A pada tahun 2017 memiliki jumlah wanita produktif sebesar 75.000 jiwa. Nah, jumlah kelahiran yang terjadi di Kabupaten A pada tahun tersebut sebesar 1.250 kelahiran. Nah, berapakah angka kelahiran umumnya pada kabupaten tersebut pada tahun 2017? Tinggal dibagi aja. Lanjut, ada juga angka kelahiran umum menurut kelompok usia atau ASBR, di mana adalah banyaknya kelahiran dari wanita kelompok umur tertentu per 1000 wanita kelompok umur yang sama pada periode waktu tertentu. Nah, di sini rumusnya ASFR itu sama dengan BX per PFX dikali K, di mana dinyatakan PFX itu adalah jumlah wanita pada kelompok umur X, sedangkan PX itu adalah jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur X. K-nya konstanta. Nah, X itu apa? X itu umur wanita kelompok tertentu yang umumnya dihitung tiap 5 tahun, seperti tadi 15-19 tahun, terus 20-24 tahun, dan seterusnya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, berdasarkan data demografi di kota C, pada tahun 2016 memiliki jumlah wanita usia 20-24 sebanyak 25.000 jiwa. Nah, jumlah kelahiran yang terjadi di kota C pada wanita kelompok umur tersebut adalah 750 kelahiran. Berapakah angka kelahiran umum di kota C? Berarti jawabannya adalah ASFR sama dengan 750, yaitu dari jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur X dibagi 25.000 jiwa, yaitu jumlah wanita pada kelompok umur X dikali konstanta. Berarti sama dengan 0,03 dikali 1000. Sama dengan 30 jiwa angka kelahiran umum di kota C pada tahun 2016. Rumus dari angka kematian itu ada angka kematian kasar atau CDR.
di mana jumlah kematian per 1000 penduduk pada periode tahun tertentu. Nah, ini rumusnya. Oke, selanjutnya contoh soal. Berdasarkan data demografi di kota P pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 45.000 jiwa. Nah, 45.000 jiwanya itu adalah penduduk awal. Nah, sedangkan pada tahun yang sama terdapat 1.500 penduduk yang meninggal. Berarti itu dikatakan dengan lambang D, jumlah kematian pada pertengahan tahun. Apakah angka kematian kasar di kota P pada tahun 2017? Berarti 1.500 dibagi 45.000 dikali 1.000. Berarti ada 33 jiwa angka kematian kasar pada kota P pada tahun 2017. Selanjutnya ada angka kematian umum menurut jumlah usia atau disingkat ASDR. Nah, ini adalah jumlah penduduk yang meninggal dunia pada kelompok umur tertentu dari 1.000 penduduk kelompok umur yang sama pada periode tertentu. Nah, rumusnya itu sama kayak ASFR. Cuma bedanya di sini tentang kematian. Kalau ASFR itu kan kelahiran ya, ini kematian. Nah, itu DX dibagi PX dikali 1.000, di mana DX itu adalah jumlah kematian pada umur tertentu selama 1 tahun. Nah, PX-nya itu adalah jumlah penduduk pada umur tertentu. Contohnya, berdasarkan data demografi di kota C pada tahun 2016, penduduk berusia 20-25 memiliki 25.000 jiwa. Pada tahun yang sama terdapat 500 orang yang meninggal pada usia tersebut. Berapakah angka kematian kelompok umur 20-25 di kota C pada tahun 2015? Pada tahun 2016, berarti sama dengan 500 dibagi 25.000 dikali 1.000. Sama dengan 0,02 dikali 1.000. Berarti sama dengan 20. Berarti angka kematian kelompok pada umur 20-25 di kota C itu sebanyak 20 jiwa. Selanjutnya ada angka kematian bayi IMR, di mana jumlah kematian bayi sebelum ulang tahun pertama mereka 0-11 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Selanjutnya adalah migrasi, di mana migrasi adalah perpindahan penduduk. Nah, di sini juga ada beberapa rumus tentang migrasi sendiri. Ada angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan angka migrasi bruto. Pada angka migrasi masuk, banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk daerah tujuan dalam periode tahun tertentu. Contohnya, pada tahun 2016, penduduk di suatu wilayah adalah 15.000 jiwa. Pada tahun yang sama, terdapat 350 migran yang masuk di wilayah itu. Berapakah angka migran masuknya? Berarti MI sama dengan jumlah migrasi masuk dibagi jumlah penduduk daerah tujuan dikali konstanta. Lalu ada angka migrasi keluar. Tadi kan migrasi masuk, sekarang migrasi keluarnya. Nah, banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk daerah asal dalam periode tahun tertentu. Nah, ini rumusnya. Nah, contohnya pada tahun 2016 penduduk di suatu wilayah adalah 15.000. Pada tahun yang sama, migran yang keluar dari wilayah tersebut sebanyak 200 orang. Berapakah angka migran keluar? Nah, pada hasil angka migran keluar itu menunjukkan 13 jiwa. Lanjut, ada angka migrasi neto. Nah, pada angka migrasi neto adalah selisih antara jumlah migran masuk dan migran keluar per 1.000 penduduk di suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Contohnya, pada tahun 2016, penduduk suatu wilayah berjumlah 15.000. Pada tahun yang sama, migran yang masuk sebanyak 90 jiwa dan migran keluar sebanyak 60 jiwa. Berapakah angka migrasi netonya? Hasil dari angka migran netonya menunjukkan angka 2. Lanjut ada angka migrasi bruto, di mana banyaknya perpindahan penduduk per 1.000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya, bisa dilihat. Selanjutnya adalah menghitung pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu, dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, pada pertumbuhan penduduk total dinyatakan dalam persentase. Rumusnya itu adalah jumlah penduduk tahun akhir perhitungan yang disimbolkan dengan PPT sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E.
Contoh soalnya, pada tahun 2017 di kota A, jumlah kelahiran kasar di suatu wilayah adalah 5.000 jiwa. Nah, kematian kasar sebanyak 2.500. Nah, jumlah penduduk yang melakukan imigrasi sebanyak 500 jiwa dan yang melakukan emigrasi sebanyak 400 jiwa. Berapakah angka pertumbuhan penduduk di wilayah itu? Jadinya, jika ditotal, angka pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 adalah 2.600 jiwa. Selanjutnya, tentang proyeksi penduduk. Pada proyeksi penduduk ini ada dua cara menghitung proyeksi penduduk, yaitu dengan metode geometris dan aritmatika. Proyeksi penduduk metode geometris ini digunakan jika peningkatan jumlah penduduk cukup pesat dari tahun ke tahun. Contohnya, pada tahun 2016, jumlah penduduk kota C sebanyak 175.000 jiwa. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk wilayah itu per tahun adalah 2,5%. Nah, hitunglah proyeksi penduduk wilayah tersebut pada tahun 2022. Nah, ini ada proyeksi penduduk menggunakan metode aritmatika. PN sama dengan jumlah penduduk tahun N, P0 jumlah penduduk awal tahun, N-nya banyak atau lama tahun, R-nya tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk kota X adalah 175.000 jiwa. Nah, tingkat pertumbuhan penduduk wilayah itu per tahun adalah 2,5%. Nah, hitunglah proyeksi penduduk wilayah tersebut pada tahun 2022. Artinya, diperkirakan penduduk kota X pada tahun 2022 adalah mencapai 196,875.000 jiwa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tolong dihafalkan rumus-rumus yang sudah jabarkan tadi. Lalu Ibu akan membahas soal yang kemarin Ibu kasih, yaitu ada 5 soal. Akan Ibu bahas juga sekalian di video kali ini. Silakan diamati. Nah, pada soal pertama, jumlah penduduk kota Z pada akhir tahun 2010 sebanyak 400.000 jiwa. Nah, jika rata-rata pertumbuhan penduduknya 2% per tahun, maka jumlah penduduk kota Z pada tahun 2015 adalah, nah ini menggunakan rumus proyeksi penduduk geometris, ya kan? Dimana menggunakan rumus PN sama dengan P0 dikali 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Nah, PO-nya ini adalah penduduk awal, yaitu 2010 dengan jumlah 400.000. Nah, N-nya itu banyak atau lamanya tahun dari 2015 ke 2010, berarti 5 tahun. R-nya itu rata-ratanya berarti 2%. Nah, hasilnya adalah 441,632 jiwa. Selanjutnya, nomor 2. Suatu wilayah memiliki luas 500 km persegi dengan lahan pertanian seluas 60% dan jumlah penduduk sebanyak 400.000 jiwa. Nah, 75% diantaranya sebagai petani. Nah, kepadatan penduduk agraris di wilayah tersebut adalah 300.000 jiwa dibagi 30 hektar. Berarti sama dengan jawabannya adalah 10 jiwa per hektar. Selanjutnya, nah perhatikan data penduduk di desa Sukasari adalah sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, angka rasio beban ketergantungan atau dependensi rasio di desa Sukasari adalah, jadi angka rasio beban ketergantungan di desa Sukasari itu sebanyak 79. Selanjutnya, nomor 4. Jika diketahui suatu wilayah memiliki jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 2.500.000 jiwa, dari jumlah tersebut, jumlah penduduk laki-lakinya 1.200.000 jiwa dan jumlah penduduk perempuannya 1.300.000 jiwa, maka sek rasio daerah tersebut adalah, sek rasionya adalah 92, di mana dapat dikatakan bahwa di wilayah tersebut terdapat 92 orang laki-laki dari 100 orang perempuan. Nah, yang terakhir,
Nomor 5, penduduk desa Sumber Makmur pada tahun 2018 berjumlah 15.000 jiwa. Nah, selama setahun terjadi kelahiran sebanyak 300 bayi dan kematian sebanyak 150 jiwa. Nah, jumlah migrasi masuk sebanyak 10 jiwa dan jumlah migrasi keluarnya sebanyak 60 jiwa. Nah, pertumbuhan penduduk alami Desa Sumber Makmur pada tahun 2018 adalah hasilnya ketemulah 100 jiwa. Jadi, pertumbuhan penduduk alami Desa Sumber Makmur pada tahun 2018 adalah 100 jiwa. Nah, ini adalah beberapa penjelasan dari pertanyaan atau dari soal yang Ibu berikan pada kalian. Nah, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan kembali kepada Ibu melalui Japri WA. Oke, sekian mengenai rumus-rumus kependudukan atau mengenai rumus-rumus demografi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.